Kalau antum ngasih sedekah tapi cemberut, Ya Allah. antum sedekah tapi diomongin, orang sakit hati nggak? Sholat sunnahnya jarang, puasa sunnahnya jarang, atau enggak malahan. Tapi saya benerin akhlaknya aja nih, Tat. Selamat malam, tambah lagi deh. Akhlak baik. Nah Ya itu Allah. ternyata Masya Allah banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kembali lagi kita di Zayan Talk, Learn Talk NCR. Masya Allah. Apa kabar Zainers? Halo para penuntut ilmu, apa kabar? Masya Ustaz, apa Allah. kabar? Apa kabar, Tad? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Semangat amat lu ya. Iya, harus semangat tuh, Tad. Masya Allah. Masya Allah. Antum apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sehat. Gimana nih puasa, Bro? Puasa kita lebih sedikit apa ya? Lebih sedikit sopan ya. Sopan. Nah, Lebih itu lembut, ya kan? itu lebih Ana- sayang sama Ana- istri. Ana ngerasa gitu juga nih, brother. Iya kan? Ana ngerasa kayaknya lebih bisa ngelatih akhlak nih, Bro. Masya Allah. Jadi kita sama sesama jadi lebih ngerasa apa ya, lebih halus, lebih Iya, lembut tutur lembut kata ya. kita, termasuk sama anak istri, Bro. Iya betul. Itu Ana rasain sendiri tuh, Bro. Bener. Anda juga ngerasain kayak gitu, jadi nggak sedikit marah-marah. Terus pokoknya takut batal kalau kebablasan kan? Nah, batal bisa nggak berguna pas Iya, bener. nggak ada pahalanya. Betul bro. Ajib banget tuh ya. Gimana? Kita mau bahas sama Ustadz tentang terkait manusia saat Ramadan nih, gimana tentang berakhlaknya nih? Berakhlak di bulan kan? Ramadan ya? Iya, Ramadan. Boleh nih kita nanya-nanya Iya. ke Ustadz ya. Iya, langsung aja kita langsung ke Ustadz ya. Ya. Tad, Silakan Ustadz, gimana Ustadz? gimana, Tad? Soal akhlak manusia di bulan Ramadan, Tad. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Salah satu di antara faedah bulan Ramadan ini ngajarin manusia untuk berakhlak mulia. Jadi kalau ente tadi bilang kalau mau bully orang jadi mikir, Iya. mau komen di Iya, bener ya banget, Ustaz. netizen mau ikut-ikutan jadi mikir, jangan-jangan nanti gue ditanya di akhirat gitu ya. Ngelihat orang yang mungkin ada kekurangan, kita jadi lebih terharu, ya kan? Ustaz. Lihat fakir miskin, ya Allah kasihannya, betul banget. Insya Allah. Insyaallah. Ya Ramadan tuh udah kayak guru ya. Iya, Ustadz. Nah, itu, Tad. Ramadan tuh udah kayak guru Udah kayak guru. yang ngajarin kita agar menjadi lebih baik, berakhlak. Nah, inilah salah satu hikmahnya. Betul, Nah, betul. Ana mau nanya, Tad. Kan ada nih bulan Ramadan orang yang masih suka bohong, Tad. Masya Suka Allah. dusta. Suka nyebar fitnah, suka hoax. Itu gimana, Tad ya? Aduh, sayang banget ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man lam yada' qawlaz zur wal 'amal bihi falisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, dia Ramadan masih bohong aja tuh. Malah dia mengamalkannya deh. Maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah nggak butuh puasanya. Cuma dapat lapar doang, Tad. Ya, karena ada orang loh, tahajud rajin bro, betul ya? Betul. Ada orang tahajud rajin, baca Quran rajin, tapi akhlaknya jelek. Aduh, gimana Ustadz? Ajarin kita dong Ustadz, supaya Ramadan ini agak lebih berakhlak gitu Ustadz. Masya Allah, itu. Jadi Masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk puasa ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ternyata Ramadan ini Allah suruh kita untuk merubah akhlak kita, yang jadi marah-marah jadi lebih kalem, ya bahkan banyak deh perubahan, ya. Dan hati-hati ya, kita jangan membiasakan mencela orang, ya, apalagi di bulan Ramadan, karena termasuk akhlak yang buruk, ya, apalagi dilakukan di bulan yang mulia, yaitu mencela orang, berbohong, memfitnah orang. Allah berfirman, pasti hafal ayatnya, wailun likulli humazatil lumazah. Celakaan bagi setiap apa? Pengumpat lagi pencela. Kata Ibnu Abbas, maksudnya mencela dan menjelek-jelekan orang. Kan banyak tuh orang, lu suka baca nggak?
di komen-komen netizen tuh. Komennya kasar tuh. Pedas banget. Pedas. Ya ngatainnya aduh, Fitnah. ya itu nggak boleh tuh. Makanya wail itu apa sih? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa arti wail? Wail dalam ayat bisa berarti ancaman celaka. Ada juga yang mengartikan wail itu nama lembah di neraka. Jadi wail ini ada yang bilang artinya celaka, ada yang menyebutkan juga nama lembah di neraka. Maksudnya apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ini menunjukkan bahwa bagi orang yang banyak mencela, ya ini sangat-sangat berbahaya, apalagi saat berpuasa. Ya di luar puasa aja nggak boleh kita mencela orang, apalagi di bulan Ramadan. Bulan suci malah sih Masya Allah, ya. Nah tapi ya suka ada ya, kalau kita lihat di sosmed ya orang berantem, caci maki di jalanan bulan Ramadan tuh. Luar biasa tuh, banyak banget ini tuh. harus kita renungi bahwa Ramadan ini harusnya kita menjadi lebih berakhlak. Ya. Berarti penting juga nih ya Ustadz ya, berakhlak ini apalagi di bulan Ramadan ya, Ya, Ustadz ya. penting banget belajar akhlak. Dan orang ini ukuran terbaik itu karena akhlak. Kita kan sering ya, gua pengen jadi yang terbaik, tapi selalu dalam urusan harta. Saya pengen jadi yang the best, tapi selalu dalam urusan duniawi. Salah satu cara menjadi manusia yang terbaik adalah dengan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan." Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlak. Jadi orang yang sebaik-baiknya manusia itu yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ente pengen jadi manusia yang terbaik, jadilah orang yang berakhlak. Wah, berarti mau nanya Tat, boleh nggak Tat kalau saya sholat sunnahnya jarang, puasa sunnahnya jarang, atau enggak malahan, tapi saya benerin akhlaknya aja nih Tat. Boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi kalau antum udah rajin sholat sunnah, udah rajin puasa sunnah, juga berakhlak mulia. Ya, jadi kita pengen yang terbaik kan dalam segala urusan ya. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi manusia terbaik adalah manusia yang baik akhlaknya. Itu. Jadi bukan orang terbaik itu bukan banyak harta, banyak segalanya, tapi banyak akhlaknya. Akhlaknya mulia itu manusia terbaik. Bahkan ya suka dengar kan cerita Nabi Muhammad? Senang kalau dengar cerita Nabi Muhammad ya? Senang banget Ustaz. Pengen lu nggak bareng sama Nabi di surga? Masya Allah, pengen banget Ustaz. Iya, kita semuanya pengen bareng Nabi kan di surga ya. Ternyata pengen nggak bro? Kira-kira tuh. Pengen sih pengen banget. Antum mau dong. Ya, Masya Allah. ya ambil lah. Kita sebagai seorang Muslim nggak bakalan nggak suka sama Nabi. Iya. Karena memang itu bagian daripada salah satu cara mencintai Allah adalah dengan mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya. Nah ternyata siapa yang pengen bareng Nabi di surga itu ada syaratnya bro. Apa? Akhlak. Masya Allah, berakhlak bro. Jadi dengan akhlak aja bisa sama Nabi. Iya, jadi Anda jalankan perintahnya, jauhi larangannya, tambahin akhlak yang baik. Makanya kata Nabi, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Kata Nabi SAW, sungguh di antara orang yang paling aku cintai. Jadi orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan majlisku di hari kiamat nanti adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Jadi kalau antum pengen dekat Nabi, tempatnya nanti di surga, ya di surga Firdaus, ya bareng Nabi, tempatnya dekat sama Nabi. Kita ya kalau ke Madinah ya, lihat Masjid Nabawi aja kita udah seneng banget ya. Udah seneng banget. Begitu lewat ziarah kubur Nabi kayaknya ya Allah senang banget ya. Nah nanti bayangin kita bisa bareng Nabi di surga. Amin. Tapi ada syaratnya. Kalau pengen dekat majelisnya nanti dengan Nabi adalah apa tadi? Dengan akhlak. Berakhlak yang baik. Apalagi bro, udah sholat malam, puasa ya kan? Berakhlak lagi Ustaz. Masya Allah. Bahkan ya
Kalau dilihat orang yang berakhlak ini pahalanya bisa ngalahin orang puasa dan tahajud loh. Masya Allah. Jadi cukup akhlak baik aja. Aduh, bisa gitu. Ya. bisa absen ini ya. Absen tahajud. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Maksudnya gini loh. Innal 'abda la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qa'im. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar mencapai derajat orang yang berpuasa. Dan sholat malam dengan sebab akhlaknya yang baik. Jadi orang yang berakhlak baik itu bisa mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan orang yang tahajud di malam hari. Nah, di sini dikatakan oleh Abu Daud. Jadi kalau antum berakhlak baik, itu bisa ngalahin orang yang bisa mengalahkan atau sederajat dengan orang-orang yang berpuasa di siang hari dan puasa sunnah ya, dan sholat malam, sholat tahajud di malam hari. Makanya ini alternatif loh buat yang malas puasa. Kan ada orang kalau puasa sunnah malas ya. Puasa Sunnah malas. Aduh, ya udah kalau malas puasa sunnah berakhlak baik deh. Coba berakhlak baik bro. Coba tahajud berat gak? Malas berat, puasa sunnah berat. Iya. Berakhlak bro. Dia berakhlak. Masya Allah. Tapi lebih baik lagi. Udah tahajud, Wah. udah puasa sunnah, Iya. berakhlak pula. Masya Allah. Lu borong semua tuh pahalanya. Borong tuh ya. semuanya. Kalau lu kan milihnya yang enak-enak doang. Udah dekat puasa saya berat banget dah, ya tahajud juga malas, udah saya berakhlak aja. Gak apa-apa, asal jalanin yang wajib. Ya, jalanin yang wajib, tinggalkan yang dilarang. Ente berakhlak baik, cukup. Tapi lebih hebat lagi kalau kita juga berakhlak baik plus jalankan yang wajib, tinggalkan yang dilarang, tapi juga menjalankan yang sunnah. Nah, ini jadi lebih komplit dong, ya lebih komplit. betul. Bahkan ya, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan begini, sungguh seseorang bersikap lembut kepada orang-orang yang duduk bersamanya. Ente berbuat baik sama yang duduk dekat ente. Iya. Dan memperbagus akhlaknya dengan teman yang ada di sebelah ente itu ya. Iya. Ente misalnya berbuat baik sama Hendra, ya, itu lebih baik dibandingkan dia mengerjakan sholat malam dan berpuasa di siang hari. Masya Allah. Karena Aduh. gini antum ya. Iya. Biar dapat pahala nih. Masya Allah, Ustaz. Kan banyak loh, gini loh, Iya. banyak orang berteman tapi nggak berakhlak baik sama temannya. Betul. Ustaz. Duduk bareng sebelahan, tapi diem aja, nggak tegur-teguran. Nggak ada tegur-teguran. Harusnya kalau kita duduk di majelis taklim, ketemu, apa kabar, ibu, bapak, sehat, masya Allah, tabarakallah, tinggal di mana? Itu kata Imam Fudail bin Iyad, itu katanya lebih baik dibandingkan dengan dia mengerjakan sholat malam dan berpuasa di siang hari. Masya Allah. Berbuat baik sama teman-teman loh yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang sekedar sapa doang. Iya. Itu udah dihitung akhlak yang baik kan. Masya Allah, kan banyak Masya Allah ya. banget ya. Jadi Ustadz kalau orang yang dekat kaum muslimin mudah lembut diharamkan atas neraka baginya itu berarti ya Ustadz ya? Ya, bisa, ya bisa. Ya, bahkan tadi ya siapa yang berakhlak baik itu bisa dihindari dari api neraka. Dan itu poin yang berikutnya, ya, poin berikutnya. Jadi kembali lagi kepada masalah tadi bahwa ketika antum punya teman, antum kuliah kan, kuliah bahasa Arab kan, Baik. ya, antum kerja kan di Iya, kantor kan, pasti ada teman kan, Iya. ada sebelah meja, ada kantor, ya, ya, terus antum juga di sekolah, ya, atau sekarang lagi kuliah Zoom ya, tegur sapa apa kabar, atau kalau nanti COVID udah beres, antum masuk kuliah lagi, ketemu sama teman-teman, antum berakhlak baik sama mereka, orang-orang yang di sekitar antum, itu kata Fudail bin Iyad lebih baik daripada orang yang puasa di siang hari dan tahajud di malam hari. Ini pentingnya akhlak. Apalagi tadi kalau antum bisa puasa sunnah, bisa tahajud, juga berakhlak baik. Kita ambil paket komplit aja deh. Masya Allah. Paket banget. Paket semua itu mah, Masya Allah. Sunnah, sholat malam, tambah lagi deh. Berakhlak baik. Nah itu ternyata Masya Allah banget ya. Ya. Nih, Itu apa ya? Itu baru dikit ya. masih ada lagi kita teh? Banyak. Wah, Ya. boleh Nah, tuh, ada Mat. lagi tuh. Kita kan nanti di akhirat bakalan ditimbang ya amalnya. Berat badan nggak teteh? Ditimbang. Nanti kita tuh bakalan ditimbang tuh. Ditimbang apa? Amal kita kan bakal ditimbang tuh. Amal kita nanti ditimbang. Ternyata
kalau amal Anda ditimbang nanti pengen berat, jadilah orang yang berakhlak. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada suatu amal yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti kecuali akhlak yang mulia. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi ketika antum aduh nanti di akhirat saya bakalan ditimbang nih. Ditimbang. Nah, supaya berat timbangannya nanti, timbangan kebaikannya, apalagi lu kan udah berat timbangan badannya nih. Timbangan dunia udah berat. Ya. Lebih berat lagi timbangan akhiratnya kalau berakhlak baik. Jadi siapa yang berakhlak baik, maka timbangan di akhiratnya akan berat. Maka tidak ada yang lebih berat timbangan seorang mukmin di akhirat nanti kecuali dengan akhlak yang baik. Jadi bukan hanya ketemu orang senyum, orang jadi senang, ya kan? Bukan hanya ketika kita tegur sapa, ramah, orang jadi bahagia, gitu ya. Tapi itu kan dunia ya. Tapi di akhirat timbangan kita bisa berat loh. Itu pentingnya ya. Selain timbangan badan ya, timbangan akhlak. Ada lagi nggak tuh? Banyak. Terus ada lagi, ketika orang yang berakhlak baik itu bisa dihindari dari api neraka loh, bro. Subhanallah, Masya Allah. Ente tahu nggak? Pernah dengar nggak hadisnya? Nah, Anda pernah dengar itu? Anda baca itu ya? Baca deh. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kukabarkan kepada kalian tentang siapa yang diharamkan atas neraka? Yaitu setiap muslim yang dekat dengan kaum mukminin, mudah dan lembut akhlak dan sifatnya." Masya Allah. Tuh. Jadi siapa yang pengen diharamkan dari neraka, hendaklah menjadi muslim yang akrab, yang dekat. Ya, antum kalau ketemu orang, apa kabar? Jangan jutek. Walaupun nggak kenal Ustaz ya. Ya. Yang penting sapa dulu ya. Yang penting kita sapa, ya. Malah bisa jadi orang yang mau berbuat jahat bisa jadi kagak jadi gitu. Maka ketika kita menjadi seorang muslim itu ya harus apa ya? Harus akrab sama orang. Ya, tahu kapan kita bersikap tegas dan tahu kapan kita harus memang berakrab-akrab dengan orang. Jadi ada orang kadang-kadang juteknya minta ampun. Jutek banget. Ya, ucapin assalamualaikum dia. Ditanya kabar lotot. Ya. Siapa nih katanya? Aduh, kami jangan ya. Sampai dong bro. Kita udah belajar bro. Jangan ya. Jadi orang yang berakhlak baik itu nanti dia akan apa? Orang yang dekat dengan kaum muslimin, akrab dengan kaum muslimin. Kemudian dia suka mudahin orang, kan ada ya orang suka nyulitin ya. Kemudian dia suka lemah lembut akhlaknya. Maka ini termasuk orang diharamkan dari api neraka. Masya Allah. Jadi kita kira gini, kadang-kadang kita berpikir, supaya diharamin dari neraka sedekah, ya kan? Supaya dihindari dari api neraka berbakti sama orang tua, supaya dihindari dari api neraka sholat qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4. Ternyata salah satu cara dihindari dari api neraka adalah berakhlak. Masya Allah. Berarti kalau bantuin ngambil minum buat Bro Danang itu akhlak baik tuh. Iya, termasuk berakhlak ya, Masya Allah. Dan Masya Allah banget. Ya, nah itu keutamaan-keutamaannya. Dan bahkan ada lagi ya, ketika berbicara tentang sedekah misalnya. Bahkan akhlak itu menjadikan sedekah kita jadi sempurna. Masya Allah. Antum suka sedekah nggak? Insya Allah Ustaz. Ya, apalagi Ramadan ya. Ramadan apalagi tuh. Ramadan harus jor-joran ya, sedekah ya. Gas terus. Pertanyaan saya, kalau antum ngasih sedekah tapi cemberut, ya Allah. Antum sedekah tapi diomongin, orang sakit hati nggak? Sakit hati. Ada ria juga tapi. Iya, makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya harta-hartamu tidak akan mencukupi untuk diberikan kepada manusia. Harta kita nggak banyak loh, kita bagiin sama orang yang nggak bakalan cukup. Orang kan banyak yang membutuhkan ya. Namun yang bisa memuaskan mereka, memuaskan siapa? Memuaskan fakir miskin adalah wajah yang ramah dan akhlak yang mulia. Jadi orang dikasih uang, nih mudah-mudahan ya manfaat ya, orang senang. Tapi ini mah, nih diomongin lagi. Ya, dijelek-jelekin lagi, katain lagi. Waduh. Dasar malas, Masya Allah.
Jadi dia sedekah tapi sedekahnya bisa hilang loh pahalanya sambil menyakiti soalnya. Makanya sedekah ini bagus ya di bulan Ramadan. Lebih bagus lagi ketika dia bersedekah, dia juga berakhlak baik. Ya. Ustaz, Nah ini bahkan kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin ya, orang yang berakhlak itu bisa menyebabkan orang dapat hidayah. Ya, kata beliau, betapa seringnya sikap lapang dada, bermuka manis dan berlemah lembut menyebabkan sekian banyak manusia masuk ke dalam agama Allah. Masya Allah. Coba bayangin antum antum berlapang dada, bersifat baik. Kan sekarang seolah-olah Islam dituduh teroris, ya kan? Bukan, orang Islam bukan begitu. Islam dituduh angkuh, enak aja. Ya, nggak begitu. Orang Islam itu harus berlapang dada, murah tersenyumnya, sopan. Ya, bahkan kata Syekh Utsaimin, nggak sedikit loh dengan bermuka manis, berlapang dada dan berlembah lembut menyebabkan orang-orang bisa masuk Islam. Taib Ustaz, Masya Allah. Bisa jadi hidayah tuh ya. Bisa dapat hidayah dia. Tuh lihat ya, orang Islam baik ya, Masya Allah ya. Nah itu seperti itulah ya. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Ya, bahkan yang terakhir nih, terakhir nih. Orang yang berakhlak itu termasuk orang yang berolahraga. Antum olahraga apa? Sepedaan, basket. Nah, mana? Itu olahraga badan. Tapi ada olahraga yang disebut olahraga jiwa. Kata Ibnu Taimiyah, olahraga itu ada 3 macam. 1, olahraga badan, jalan kaki, naik sepeda, itu olahraga badan. Yang kedua, olahraga jiwa. Apa tuh olahraga jiwa tuh? Berakhlak baik. Masya Allah. Itu olahraga jiwa. Jadi coba antum kalau berakhlak baik sama orang kan olahraga jiwa kan? Iya. Ya lagi kesel, lagi nggak enak. Apa kabar ibu, sehat? Itu olahraga loh. Jadi otomatis ketika orang berakhlak baik, dia sedang olahraga jiwa. Yang terakhir, olahraga otak. Apa tuh olahraga otak? Mengetahui ilmu dengan detil dan juga penelitian. Nah ini kita lagi bahas akhlak kan? Bagaimana Ramadan merubah akhlak manusia. Maka mudah-mudahan nih setelah Ramadan kita jadi orang yang berakhlak mulia. Karena memang Ramadan ini bukan hanya kita menjalankan kewajiban berpuasa, tapi kita lagi dididik untuk menjadi orang yang berakhlak. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah banget nih ilmunya Ustaz hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata dari akhlak aja itu luar biasa, bahkan sederajat dengan orang yang puasa, sholat malam, puasa sunnah kan, Masya Allah. Sederajat sama berakhlak mulia, dan itu bisa jadi sebab hidayah kalau kata Syekh Utsaimin ya. Iya, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah banget ini, Masya Allah ini ujangan dari Ustadz, semua paparan yang ilmu Ustadz sudah sampaikan ke kami, Insya Allah kita bisa terapkan ya. Dan semoga bermanfaat juga buat sahabat-sahabat Zainars ya. Benar. Supaya Zainars bisa tetap ini terus ya, istiqomah Insya Allah. Mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan ya. Semoga majelis ilmu kali ini kita diberkahi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.